Satu pernyataan yang tepat tentang letak geografis Indonesia adalah A. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. B. Indonesia memiliki lebih dari 10.000 pulau. C. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. D. Indonesia terletak pada lintasan garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. 2. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung Sumatera memanjang melalui pantai barat, Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api aktif. Dampak tersebut merupakan dampak dari adanya A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Letak geologis, D. Letak absolut. Letak geologis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif dan sering mengalami gempa bumi. 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka Indonesia secara astronomis berada pada pilihan ini secara umum digunakan untuk menggambarkan letak astronomis Indonesia, yang berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 144 derajat bujur timur. 4. Indonesia memiliki 3 zona perbedaan waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT. Daerah berikut ini yang termasuk daerah WITA adalah A. Papua, B. Bali, C. Jawa, D. Sumatera. Zona WITA meliputi wilayah-wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi. 5. Jika di Papua sudah menunjukkan pukul 21, maka di Jawa waktunya menunjukkan pukul A. pukul 23, B. pukul 22, C. pukul 20, D. pukul 19. Papua berada di zona waktu WIT, waktu Indonesia Timur, yang lebih cepat 2 jam dibandingkan dengan WIB, waktu Indonesia Barat, di mana Jawa berada. Jadi, jika di Papua pukul 21, maka di Jawa pukul 19. 6. Indonesia merupakan negara beriklim tropis, karena wilayahnya dilintasi oleh A. garis meridien, B. garis khatulistiwa, C. garis bujur, D. garis lintang. Garis khatulistiwa atau ekuator melintasi Indonesia, sehingga negara ini memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun dan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 7. Di bawah ini yang merupakan dampak perbedaan waktu bagi masyarakat Indonesia adalah A. Berbedanya waktu efektif antara daerah lain yang berbeda zona waktunya, B. Iklim suatu wilayah atau A. Daerah yang sukar ditebak, C. Lamanya siang dan malam antar daerah dalam zona waktu yang berbeda, D. Pembagian iklim menjadi 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau.
Perbedaan zona waktu menyebabkan variasi dalam waktu kegiatan sehari-hari, seperti jam kerja, jam sekolah, dan aktivitas lainnya di berbagai daerah. Ini mempengaruhi koordinasi dan komunikasi antar daerah yang berada dalam zona waktu yang berbeda. 8. Perhatikan pernyataan berikut: 1. Luas wilayah, 2. Suhu dan kelembapan udara, 3. Posisi strategis, 4. Jumlah penduduk, 5. Isolasi kepulauan oleh kelautan. Faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya adalah A1, 2 dan 3, B1, 2 dan 4, C1,3 dan 5, D2,4 dan 5. Luas wilayah dan posisi strategis Indonesia, di antara dua benua dan dua samudra, serta isolasi kepulauan oleh kelautan berkontribusi pada keragaman budaya, karena menciptakan berbagai lingkungan fisik dan sosial, yang mendorong perkembangan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. 9. Di bawah ini pernyataan yang menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan banyak gunung api aktif adalah: A. Terletak di dua jalur pegunungan dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, B. Terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, C. Terletak di dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, D. Terletak di lintasan garis khatulistiwa. Yang menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan banyak gunung api aktif, adalah terletak di dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Indonesia berada di pertemuan dua jalur pegunungan dunia ini, yang dikenal juga dengan sebutan Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung api aktif. 10. Perhatikan gambar lempeng di bawah ini. Pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik memberikan dampak kepada Indonesia, yaitu A. Iklim yang berubah-ubah, B. Rawan terjadi gempa bumi, C. Selalu terjadi tsunami, D. Tanahnya yang berkontur. Pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik memberikan dampak kepada Indonesia, yaitu rawan terjadi gempa bumi. Pertemuan tiga lempeng tektonik ini menyebabkan aktivitas tektonik yang tinggi, sehingga Indonesia sering mengalami gempa bumi. 11. Kondisi rata udara pada saat tertentu suatu wilayah relatif sempit dan dalam waktu yang singkat disebut dengan A. Iklim, B. Cuaca, C. Musim, D. Kontur. Cuaca mengacu pada kondisi atmosfer yang terjadi dalam waktu singkat dan untuk area yang relatif kecil, seperti suhu, kelembapan, dan presipitasi pada waktu tertentu. 12. Berikut ini pernyataan yang benar tentang sumber daya alam adalah: A. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi semua keinginan manusia, B. Sumber daya alam merupakan sumber daya alam di darat, C. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, D. Sumber daya alam dikhususkan untuk sumber yang ada di lautan. Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang berasal dari lingkungan alam, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, baik dari daratan maupun lautan. 13. Minyak bumi dan batu bara merupakan contoh dari sumber daya alam, A. Hutan, B. Dapat diperbaharui, C. Tidak dapat diperbaharui, D. Kemaritiman. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui,
adalah sumber daya yang terbentuk dalam waktu geologis yang sangat lama dan tidak dapat dengan cepat dipulihkan setelah digunakan, seperti minyak bumi dan batu bara. 14. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Berikut ini adalah fungsi hutan dalam kegiatan produksi, yaitu A. Hutan melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. B. Hutan melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan beragam jenis tumbuhan dan satwa. C. Hutan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. D. Hutan mencegah terjadinya banjir, erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah untuk tanaman yang ada di dalamnya. Hutan produksi ditujukan untuk kegiatan pengambilan hasil hutan, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk berbagai produk dan jasa, seperti kayu dan hasil hutan lainnya. 15. Kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian, atau mineral yang telah ditemukan dalam pertambangan dikenal dengan A. Eksplorasi, B. Prospeksi, C. Eksploitasi, D. Pengolahan. Eksplorasi adalah proses pencarian dan penilaian endapan mineral untuk menentukan potensi dan kelayakan ekonominya sebelum memulai kegiatan pertambangan. 16. Untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, hal yang harus dilakukan adalah A. Mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantinya dengan tenaga mesin, B. Membentuk tenaga kerja dari semua kalangan manusia, C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, D. Meningkatkan produksi sumber daya alam. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan akan membantu individu dan organisasi beradaptasi dengan perubahan cepat di pasar global, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan daya saing. 17. Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari proses tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia, yaitu A. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan, B. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, C. Mewujudkan masyarakat yang beradab, D. Mewujudkan masyarakat yang berkeyakinan. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang berkontribusi pada pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. 18. Pernyataan yang tepat tentang kualitas SDM dan ketenagakerjaan di Indonesia di ASEAN adalah A. Indonesia berada di peringkat teratas dalam masalah SDM dan kualitas ketenagakerjaan, B. Indonesia menempati urutan bawah dibanding negara-negara lain di ASEAN, C. Indonesia memiliki kualitas angkatan kerja yang mumpuni dan berani bersaing di ASEAN, D. Indonesia berada di atas negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei dalam kualitas SDM dan angkatan kerja. Secara umum, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Ini termasuk dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. 19. Perhatikan nama-nama negara di bawah ini. 1. Indonesia, 2. Filipina, 3. Jepang, 4. Korea Selatan, 5. Inggris, 6. Perancis. Negara yang memiliki iklim subtropis adalah A1 dan 3, B5 dan 6, C2 dan 4, D3 dan 4.
Jepang, 3, dan Korea Selatan, 4, memiliki iklim subtropis di beberapa wilayahnya. Iklim subtropis umumnya ditemukan di daerah yang lebih dekat ke lintang menengah, dan bisa mencakup musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin yang sejuk. 20 lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup bermasyarakat adalah A. Lembaga keluarga, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga agama, D. Lembaga sekolah. Lembaga ekonomi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 21. Jelaskan pengertian kondisi geografis. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. 22. Jelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam, SDA, dan berikan contoh upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Pelestarian sumber daya alam, SDA, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, contohnya melakukan reboisasi. 23. Bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, SDA, dan sumber daya manusia, SDM. Lembaga sosial berperan dalam pemanfaatan SDA dan SDM dengan mengatur, mengelola, dan mengarahkan penggunaan sumber daya tersebut secara efisien dan berkelanjutan. Lembaga sosial seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan memastikan bahwa pemanfaatan SDA dan SDM sesuai dengan kebijakan, etika, dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. 24. Bagaimana keragaman alam Indonesia mempengaruhi keberagaman sosial di Indonesia? Keragaman alam Indonesia mempengaruhi keberagaman sosial dengan menciptakan berbagai lingkungan hidup yang mendukung budaya, adat istiadat, dan cara hidup yang berbeda di setiap daerah. Variasi dalam topografi, iklim, dan sumber daya alam menyebabkan perbedaan dalam pola pemukiman, ekonomi, dan tradisi yang berkontribusi pada kekayaan dan keragaman sosial budaya di Indonesia. 25. Sebutkan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam, SDA, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contoh pemanfaatan SDA yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah dalam bidang pertanian, pemanfaatan tanah subur untuk pertanian padi dan sayuran yang mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.